Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke guys ya, para subscriber dan kawan-kawan semua ya. Kali ini saya akan membagikan sebuah video perbaikan sebuah lampu emergensi ya. Dimana lampu ini walaupun sangat sederhana, tapi bila nanti ada mati-mati lampu dadakan, ini sangat berperan penting ya dalam penerangan ya. Walaupun nggak begitu lama, paling 1 jam atau kurang lebihnya ya, tapi sangat berguna sekali guys untuk penerangan darurat ya. Dan di sini saya mendapatkan dari tukang rongsok ya, dengan harga 3.000 perak, dan saya coba perbaikin ya, dikarenakan di sini kita coba udah baik ininya sama senternya juga nggak nyala ya. Jadi kita akan perbaikin, karena biasanya kalau posisi normal ini posisi begini, kalau kita colok dia punya listrik, lampu lampu charger ya, dia akan nyala ya, nyala merah. Tapi di sini tidak nyala sama sekali ya. Coba kita cek ya guys ya, kita tes coba ya guys ya. Di sini saya udah colok ya, ini udah saya colok, dikarenakan colokannya nggak ada, jadi kita pakai colokan darurat juga ya. Ternyata lampu charger ya, di sini lampu charger di sini tuh nggak nyala guys ya, lampu charger nggak nyala di sini. Tapi coba kalau posisi kita colok ini, kita on, ini nyala nggak guys ya? Nyatanya nggak nyala guys, ini juga nggak nyala. Jadi memang ada masalah, atau kabel putus, atau memang komponennya rusak. Ini dia colok guys, harusnya dia punya lampu charger nyala ya. Dan di sini kita cepat nggak nyala, sini nggak nyala. Oke guys, nanti kita cek dulu guys ya, apanya dia punya, yang kita buka dulu guys. Oke guys ya, ternyata dalemannya seperti ini guys. Nah, dia menggunakan batu kering ya, baterai kering. Dan di sini, dan ini untuk cas HP, charger HP sini ya. Bila mana tidak ada listrik mati, ini masih bisa buat ngecas HP ya. Dan di sini lampunya guys, lampu charger. Jadi kalau posisi dicolok dia harusnya nyala, tapi di sini kita charger enggak, kita cas ke listrik, kita enggak nyala. Oke, posisi begini coba kita colokin ke listrik ya, apa ada pengaruh apa enggak guys ya. Karena nyampe, coba kita kesini aja guys. Nah, cuman ngedip sebentar doang guys, terus mati. Oke, kita lihat dulu ya, kita periksa dulu apanya. Ini kabel yang ke charger HP ya, ini kabel charger HP, ini kabel min plus ke aki kering ya, baterai kering. Dan ini yang ke lampu senter, ini ke lampu neonnya ya, lampu PL nya ya. Dan kita akan ngecek di bagian ini ya, yang dari AC nya lari kemana. Oke guys, kita cek dulu ya, kita gantengin dulu dia punya
guys. Iya ini R kayaknya. Oke, nanti kita lihat dulu R-nya ya. Guys ya, di sini setelah dicek secara ini ya, nyatanya R ini mengangus guys. R ini hangus guys, dan warnanya sepertinya hijau biru coklat, 560 ohm ya. Tapi di sini hangus guys. Apa memang ukurannya yang salah atau memang coba nanti kita ganti R-nya dulu guys ya. Ini R-nya yang hangus guys. Sepertinya ukurannya berapa? Ya, hijau biru coklat guys, 650 ya, 560. Coba nanti kita ganti yang kegedean ya, mungkin dia terlalu kecil ya. Ini saya coba saya ganti dengan kegedean ya, karena nyari 1 kilo enggak ada, atau 2x2 enggak ada. Ini adanya 3 kilo ya. Coba masih bisa enggak guys ya. Guys ya, ini R yang hangus tadi saya ganti dengan R yang agak gedean ya, yaitu 3 kilo ya. Tapi kita coba aja ya. Oke, kita colok dulu ya ini ya, hasilnya gimana guys. Nyala guys, cuman masih terlalu kecil kali ya, dia meledak guys. Mungkin kurang gede lagi guys ya. Oke, nanti kita cek diganti yang lebih gede lagi guys ya. R kan cuman khusus untuk ke lampu indikator ya, charger nyala ya. Jadi R saya copot aja sekalian. Hasilnya gimana guys. Ternyata ada bunyi-bunyi guys, seperti ada komponen yang korslet. Jadi oke, akan kita cek dulu ya apanya yang korslet ini guys. Oke guys ya, setelah kita copot bloknya ya, modulnya kita copot, komponennya seperti apa, karena memang ada asal colokin dia bunyi kericik gitu ya, seperti ada komponen korslet. Diode udah saya copot juga, di sini masih bunyi juga ya. Diode saya copot, ukur bagus, saya pasang lagi tetap aja bunyi. Ternyata dia punya kapasitor ya, atau elko nya itu udah jebol guys. Ini elko nya guys, udah jebol begini. Tapi karena dari luar seperti ini kan nggak kelihatan guys. Setelah dibuka, nyatanya dia punya elko jebol ini guys. Oke, nanti kita ganti guys ya. Ukurannya berapa ini kita juga nggak tahu. Setelah ketahuan dia punya elko nya rusak ya, akhirnya dioda saya pasang kembali seperti semula ya. Dan nanti kita carikan elko nya ya, kemungkinan berapa voltnya ini yang kita nggak tahu. Tapi dikarenakan di sini akinya cuman berapa volt ya, ya kemungkinan cuman sekitar 16 volt kali ya. Oke, nanti kita pasang dulu. Oke guys ya, ini kita telaah yang dia punya modul ya. Di sini dia punya arus AC lewat kapasitor, dan ada R 2,2 mega kali 2 ya, 220 kilo kali 2 ya, jadi sekitar setengah mega ya. Ini untuk menghantarkan arus 220, jadi lebih rendah ke sini ya, dan keluar di sini min plus
diharapkan lebih rendah dari AC-nya. Dan di sini keluar dari sini min plus harusnya kan cuma 5 volt ya. Nah, setelah dikalkulasi atau ditelaah, nyatanya di sini tuh keluarnya sekitar 200 volt ya. 200 volt. Jadi elko-nya langsung jebol, dikarenakan elko-nya cuman mungkin paling tinggi-tingginya 25 volt ya. Karena di sini adalah min plus langsung aki atau baterai kering. Jadi di sini dia pembikinan modul ini mengharapkan bahwa aki 5 volt setelah keluar dari dioda akan keluar 200 volt dan ditahan menjadi 5 volt karena akinya 5 volt. Dan di sini akinya tidak bisa menahan 5 volt, jadi tetap harus dari min plus ini 200 volt ya. Akhirnya elko juga jebol. Dan di sini saya kasih dioda Zener ya. Ini dioda Zener guys. Dioda Zener 5 volt ya. Untuk menahan arus keluar dari min plus dioda ini, segede apapun inputnya, output di sini tetap 5 volt. Dan 5 volt ini nanti akan dikasih elko ya. 470 16 volt atau berapa ya, dan nanti baru dari sini langsung ke aki ya. Oke, nanti kita coba dulu ya. 470 6 volt ini guys ya, marah 6 volt ini guys ya, ini cuma 6 volt guys, 16 volt guys, 470 16 volt. Oke guys, nanti kita pasang dulu ya. Ini udah saya pasang di sini ya, di paralel sama diodanya ya, min ketemu min plus ketemu plus ya. Nanti voltasenya keluar berapa guys. Oke guys ya, di sini udah saya kasih R kayak tadi ya, 560 ya. Coba kita lihat hasilnya guys ya. Kita colok ya guys, nyala guys ya, nyala. Nyala guys. Oke, ternyata nyala guys. Dan kita strumnya masuk apa enggak, kembali kita pasang dulu guys ya. Ini udah dirapiin seperti semula ya, baik lampu senternya, lampu ininya, sampai bodi-bodinya udah dipasang seperti semula ya. Dan kita coba colokin guys ya, apakah ada masalah. Iya guys. Oke, bagus. Coba kita, iya nyala guys, nyala guys. Jadi langsung aja dia nyala ya, nyala senternya ya, nyala guys. Mungkin dia punya ininya putus, lampunya biasa guys. Nah, nyala guys ya. Oke, kita tinggal dulu sampai isi penuh ya, baru nanti kita coba guys. Setelah beberapa saat kita cas ya, kita coba, kita cabut ininya guys ya. Oke, coba kita cabut, kita tes guys. Oke guys, ternyata sempurna guys. Dan sini juga bisa buat ngecas ya guys, bisa buat ngecas HP. Oke,
sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.